Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur semua, sahabat tani dimanapun Anda berada. Pagi kali ini kita melakukan panen raya yang ketiga. Untuk panen kemarin yang kedua karena hari Jumat, mohon maaf tidak saya video karena kemarin buru-buru tidak bawa HP juga. Oke, alhamdulillah untuk hari ini kita melaksanakan panen yang ketiga kalinya di kebun kopi. Seperti yang panjenengan lihat semua, kopinya sudah banyak yang menguning dan bahkan sudah banyak yang warnanya merah. Ini artinya kopi di kebun kita sudah bisa kita panen secara massal. Tetapi tetap saja nanti yang masih berwarna hijau tapi yang masih begitu muda itu kita tinggal, nanti akan kita panen di lain kesempatan, nunggu menguning dulu. Untuk pemanenannya kita tidak menunggu sampai benar-benar full matang karena para petani tetangga itu sudah pada dipanen semua. Jadi untuk wilayah daerah sini yang masih ada kopinya tinggal kebun milik saya. Kalau tidak segera kita panen resiko nanti, karena di sini sekali lagi saya informasikan bahwa di tempat kami ini agak sedikit rawan kopi. Jadi daripada jaga malam terus-terusan dan sudah tidak ada teman jaga, jadi nanti kita panennya agak dipercepat. Seperti yang panjenengan lihat, ini para petani atau embok-embok banyak yang ngewangi atau yang membantu, tetapi tetap kita kasih upah. Jadi saya informasikan bahwa upah buruh pemetik kopi di tempat kami, kalau perempuan seperti ini, mbah-mbah seperti ini, itu perharinya 85.000 itu per hari. Jadi berangkat pagi, nanti siang pulang untuk sholat, terus kemudian jam 1 kita mulai lagi. Alhamdulillah cuaca cerah, jadi harapannya nanti untuk hari ini kita bisa sampai sore, semoga tidak ada hujan. Nah, ini penampakan pohon kopi yang sudah pada kita panen. Ini adik saya juga ikut ke sawah terus. Ini 3 hari berturut-turut tak suruh ikut membantu biar agak cepet. Oke, dulur tani semua dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali bahwa setelah pemanenan kita laksanakan, nanti setelah selesai panen akan kita laksanakan pemangkasan batang atau pemangkasan ranting-ranting yang sekiranya sudah tidak produktif lagi untuk di tahun-tahun berikutnya. Nanti akan kita laksanakan pemangkasan, pruning lah kalau bahasa sekarangnya, itu kita pruning. Jadi yang sudah sampai full, sampai B3 selesai, itu kita nanti pruning, kita potong
dan tentunya yang mana sudah ada bahan lanjutan untuk bahan bakal buah tahun depan. Nah, ini penampakannya, ini klon Bagio kalau tidak salah. Ini dulu didapat dari via online di kebun milik Anjarwana dari Lampung Barat. Nah, ini alhamdulillah Mas Asep sudah mulai berbuah ini, Mas Asep. Nah, ini buah perdana kayaknya kalau tidak salah ini. Ini tahun kemarin sambungan awal. Ini alhamdulillah buahnya sudah bagus. Ini klon Tugusari kayaknya. Kalau yang ini Tugusari. Selain kita lakukan pemangkasan nanti ketika sudah panen raya selesai, kita juga akan melakukan pemupukan. Jadi nanti pertama akan kita pupuk menggunakan pupuk urea atau pupuk yang biasa kita pakai untuk memupuk padi. Dalam pemupukan ini biasanya rata-rata per batang kopi itu kita menggunakan pupuk 1 sendok makan. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Kalau pupuk kopi secukupnya saja, cukup pakai 1 sendok makan. Terus kemudian nanti jelang beberapa waktu, 1 atau 2 bulan, kita tembak lagi dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Pupuk kandang yang sering kita gunakan yaitu kotoran sapi dan kotoran kambing, tergantung nanti adanya yang mana. Kalau adanya kotoran kambing, berarti kita pakai kotoran kambing. Kalau stoknya yang ada hanya kotoran sapi, kita pakai kotoran sapi. Kenapa kok saya sekarang tidak pernah pakai kotoran ayam petelur atau ayam pedaging? Karena pengalaman saya untuk tahun-tahun sebelumnya pernah saya menggunakan pupuk kotoran ayam itu 1-2 bulan sampai 3 bulan hasilnya memang bagus, pertumbuhannya bagus, daunnya lebat, subur-subur. Tapi setelah itu langsung kurus kering. Jadi kemungkinan apa terlalu panas atau apa saya tidak ngerti. Dan perlu diketahui juga bahwasanya dalam pemupukan ini kita tidak serta-merta langsung ditaruh di bagian pangkal batang, tetapi kita buat lubang terlebih dahulu. Kalau semisal tidak sempat membuat lubang, kita taruh pupuk-pupuk di sela-sela batang. Jadi antara pohon satu dengan pohon lainnya kita taruh di tengah-tengahnya, jadi agak jauh dari batang pohonnya. Tujuannya apa? Agar tidak terlalu panas, karena menurut pengalaman saya yang sudah saya lakukan, ketika pemupukan kita lakukan di dekat atau kita letakkan di dekat pohon atau bahkan sampai menempel di pohon, itu nanti pohon justru tidak akan lebat, malah justru banyak yang mati. Itu pengalaman saya. Tidak tahu kalau panjenengan semua seperti apa. Saya bicara seperti ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Karena ketika terlalu dekat ternyata malah kurang bagus. Pohon malah jadi mati karena efek panas dari si pupuk tersebut. Kemungkinan itu menurut analisa saya. Tapi ya itu kembali lagi ke sang pencipta. Mungkin karena usia kopinya yang sudah habis juga, tidak tahu juga sih.
Tapi untuk mengantisipasi hal demikian, saya lebih memilih untuk melakukan pemupukan di tengah-tengah antara pohon kopi yang satu dengan yang lainnya. Jadi malah justru lebih efektif, dan satu pupuk atau satu lokasi pupuk itu bisa terserap beberapa tanaman atau beberapa akar yang menjalar di sekitar pupuk tersebut. Ini penampakan kopi yang masih muda atau masih hijau, tapi sebentar lagi ini juga bisa kita panen. Mungkin 1-2 minggu lagi kita panen. Ini yang sudah siap kita panen. Kalau yang warnanya seperti ini siap kita panen. Ini bisa kita saksikan bersama, itu buahnya, biarpun jarang, tapi alhamdulillah sudah ya lumayan lah, karena namanya petani pemula dengan kondisi yang seperti ini sudah sangat saya syukuri ya. Jadi kita sebagai petani itu jangan banyak mengeluh, oh kopi tetangga kok buahnya lebat sekali, punya kita atau punya saya kok tidak seperti tetangga. Itu jangan pernah membanding-bandingkan hasil tanaman kita dengan tanaman tetangga. Karena apa? Itu bisa disebabkan oleh faktor faktor tanah juga bisa, terus kemudian faktor rezeki manusia juga bisa, karena rezeki manusia itu kan beda-beda takarannya, tidak bisa kita samaratakan. Jadi harus tetap kita syukuri, biarpun dengan kondisi dan keadaan panen yang seperti ini, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah masih diberi panen, masih diberi kesempatan untuk menikmati panen di tahun ini dengan harga yang fantastis, dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Harapan kami sebagai petani untuk tahun-tahun ke depan harga kopi selalu stabil dan terus meningkat, agar supaya kehidupan para petani seperti saya tentunya bisa terus berkiprah dalam dunia pertanian. Oke, dulur tani semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pas di hati panjenengan semua. Mungkin video panen raya kita kali ini saya cukupkan sekian dulu. Bisa dilanjut dengan video-video saya berikutnya. Selamat siang, salam petani kopi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.